Di dunia di mana takdir saling bertabrakan, sebuah cerita terlahir, pertarungan, persahabatan, dan pengorbanan akan tersaji dalam satu alur yang tak terlupakan. Selamat datang di channel Gofeng Channel. Scene dimulai dari tim Kim Chul. Terlihat di sana seekor beruang mulai mengamuk. Tapi Kim Chul dengan mudahnya menahannya menggunakan tamengnya. Seketika itu juga, tangan beruang tersebut langsung hancur. Tapi Kim Chul tidak berhenti sampai di situ saja. Ia dengan segera menebas leher beruang tersebut menggunakan kapaknya. Terlihat satu persatu beruang es mulai dikalahkan. Terlihat semua orang mulai senang. Seorang berkata, "Kesampingkan organ dalamnya, ayo potong dagingnya, kita harus memastikan suplai makanan. Kita bisa bertahan beberapa hari dengan ini. Apa ini sebuah pertanda bagus?" Kim Chul kemudian bilang, "Kita bisa mengatasi ini." Dalam hatinya ia bergumam, "Kita bisa mengatasi ini karena diriku. Berdasarkan hal ini, yang lain pasti jadi santapan para beruang." Scene kemudian berpindah ke dalam hutan, di mana tim Sung Jinwoo pergi. Seseorang berkata, "Tunggu!" Pak Hae-jin berkata, "Kita tak bisa masuk lebih dalam." Kemudian Sung Jinwoo menjawab, "Kenapa?" "Tidak bisakah kau lihat? Area ini dipenuhi dengan tanda teritori esbir. Seluruh hutan ini adalah teritori esbir. Kita harus kembali sekarang, sebelum para monster tiba." Jinwoo hanya menghela nafas. "Jadi kau mengatakan area ini dipenuhi esbir?" Dalam hatinya Pak Hae-jin berkata, Apa aku mengatakan hal yang salah?" "Iya, jadi kita harus kembali." Sung Jinwoo berkata, "Itulah kenapa kita menuju ke dalam hutan." Pak Hae-jin mulai marah. "Hah? Apa kamu gak dengar aku? Apa kamu cari mati?" Jinwoo kemudian berkata, "Jika ini teritori beruang es, kita cuma mencemaskan beruang selagi di dalam hutan." Terlihat Pak Hae-jin hanya terpelongo. Dalam hatinya, Pak Hae-jin berkata, "Jika banyak beruang es, itu artinya tidak ada predator lebih kuat di sini. Terlebih lagi, kita tidak akan menghadapi monster yang lebih kuat. Kenapa aku tak memikirkan hal tersebut?" Jinwoo dengan santainya menjawab, "Lagian, bukankah kau kedinginan?" Jinwoo kemudian membuka inventorinya dan mengambil beberapa pakaian hangat dari sana. "Semuanya, pakai ini. Akan jadi masalah jika kalian semua mati kedinginan sebelum kita menghadapi monster apapun." Terlihat Pak Hae-jin sangat kaget. Sihir spartial? Seseorang kemudian berkata, "Bukankah sihir spartial terbatas hanya untuk satu atau dua item untuk bisa mengambil begitu banyak? Siapa dia sebenarnya?" Hansong kemudian berkata, "Tuan, siapa sebenarnya dirimu?" Tapi di sini Sung Jinwoo hanya memberi isyarat, "Jangan berisik." Tapi tiba-tiba seekor beruang es mendekat. Ia kemudian meluncurkan aura kekuatannya. Seseorang berkata, "Apa yang perlu dicemaskan dari beruang es? Ini jelas monster yang tinggi." Pak Hae-jin kemudian berkata, "Memasuki hutan jelas adalah pilihan yang salah." Pak Hae-jin berkata lagi, "Aku akan mengalihkannya selagi kalian semua mencari celah." Hyah. Tapi Sung Jinwoo dengan santainya maju melewati Pak Hae-jin. Pak Hae-jin bilang, "Apa yang kamu lakukan?" Sung Jinwoo kemudian menjawab, "Aku akan mengatakannya dengan jelas. Aku akan berburu monster hanya dengan diriku sendiri." Pak Hae-jin berkata, "Tak peduli seberapa kuat dirimu, itu masih monster yang tinggi." Jinwoo dalam hatinya berkata, "Aku tak bisa menyia-nyiakan XP yang berdiri tepat di depanku. Ganti titel."
Beruang itu kemudian menyerang dengan cakar tajamnya. Serat! Tapi serangan itu dengan mudah dihindari Jinwoo dengan melompat ke atas. Dalam hatinya Jinwoo bilang, jika aku menambahkan efek title ke levelku sekarang, cukup dengan tangan kosongku. Dan duar! Hanya dengan sekali serang, beruang es tersebut langsung tumbang. Terlihat semua orang yang ada di sana kaget melihatnya. Jinwoo kemudian berkata, seperti dugaanku, karena di tingkat yang berbeda, XP yang didapat juga berbeda. Pakai Jin kemudian berkata, Kak, kamu, siapa sebenarnya kamu? Shin kemudian berpindah keluar dungeon. Terlihat Wang Dongsu masih ada di sana. Baekhyunho berkata, bisnis macam apa yang kau punya dengan Hunter Sung Jinwoo sampai datang ke pintu masuk dungeon? Wang Dongsu menjawab, itu bukan urusanmu, ini cuma hiburan saja. Aku juga ingin melihat apa yang ada di dalam sini. Aku mendapat sesuatu yang menarik, yang langka selagi liburan. Tapi ini cukup menyusahkan. Aku tak bisa menunggu di sini sampai dungeonnya terbuka. Shin kemudian berpindah ke dalam dungeon, tepatnya ke tim Sung Jinwoo. Terlihat mereka sedang berbincang santai sambil menikmati daging beruang es. Kemudian Sung Jinwoo berkata, karena aku sudah makan, aku harus pergi latihan. Setelah menyelesaikan latihan hariannya, Jinwoo berpikir untuk pergi ke sarang beruang es. Terlihat di sana, segerombolan beruang es menatap Sung Jinwoo sambil memancarkan aura kekuatannya. Sung Jinwoo berkata, jumlahnya kira-kira sama. Keluarlah! Dan seketika itu juga, bayangan Sung Jinwoo langsung melebar, dan keluarlah para prajurit bayangan. Dia berkata, semua tahu misi pertama kan?